Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adh ke Yaman. Yaman adalah suatu negeri yang dimaklumi di sebelah utara Jazirah Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adh ke Yaman radhiyallahu anhu untuk mengajak kepada Allah untuk menjadi penguasa dan untuk menjadi hakim. Itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriyah. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang dari ahlil kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena kebanyakan mereka tinggal di Yaman. Jumlah mereka lebih banyak daripada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik di Arab, atau lebih mayoritas. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, maka hendaknya perkara pertama yang kamu mengajak mereka kepadanya adalah syahadatu an la ilaha illallah, kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa fi riwayah, di suatu riwayat, ila an yuwahhidullah, hingga mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, lalu jika mereka mentaatimu terkait hal itu, yaitu mereka bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, mereka tunduk kepada ajakanmu dan mereka mengingkari peribadahan kepada selain Allah, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah,
maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, lalu jika mereka mentaatimu terkait hal itu, mereka mengimani kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu setiap hari dan setiap malam, dan mereka menegakkannya, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, lalu jika mereka mentaatimu terkait perkara itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hatilah dari harta mereka yang paling berharga. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi, yaitu waspadalah dari didoakan oleh orang yang terzalimi. Lindungilah dirimu dari doa orang yang terzalimi dengan berbuat keadilan dan meninggalkan kezaliman. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Bahkan doa orang yang terzalimi diangkat kepada Allah, lalu Allah menerimanya dan mengabulkannya. Akhrajah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di sahih mereka. Keterkaitan hadis ini dengan babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, bab mengajak untuk bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, adalah sesungguhnya perkara pertama yang didakwahkan adalah kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan untuk hal itu diutus para dai. Faedah-faedah yang dipetik dari hadis ini: pertama, disyariatkan mengutus orang-orang yang mengajak kepada Allah. Kedua, bahwa kesaksian tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah adalah kewajiban pertama, dan ia adalah perkara pertama yang manusia diajak kepadanya.
sebelum perkara-perkara yang lainnya dari syariat Islam. Ketiga, bahwasanya makna kesaksian tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah adalah mentauhidkan Allah dengan hanya beribadah kepadanya dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Keempat, bahwasanya orang kafir tidak dihukumi beragama Islam kecuali dia mengucapkan dua syahadat. Kelima, bahwasanya kadangkala seseorang bisa membaca sementara dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau mengetahuinya tetapi dia tidak mengamalkannya sebagaimana keadaan ahlul kitab. Keenam, sesungguhnya berbicara dengan orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang bodoh. Innaka ta'ti qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang ahlul kitab. Faedah ketujuh, mengingatkan bahwasannya seharusnya seseorang, khususnya orang yang berdakwah, dia berada pada basirah dari agamanya agar dia menyelamatkan dirinya dari syubhat-syubhat yang dibikin oleh orang-orang yang membikin syubhat, dan itu caranya dengan mencari ilmu. Faedah yang kedelapan, sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang paling besar setelah dua syahadat. Faedah yang kesembilan, sesungguhnya zakat adalah rukun yang paling wajib setelah sholat. Kesepuluh, penjelasan orang yang berhak menerima zakat dari orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, dan bolehnya hanya memberikan kepada mereka. Kesebelas, bahwasanya tidak boleh mengambil zakat dari harta yang paling bagus kecuali jika pemiliknya ridha. Kedua belas, berhati-hati dari perbuatan kezaliman, dan bahwasanya doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah walaupun dia pelaku kemaksiatan. Asy-syarah, penjelasan. Qala Al-Hafidh berkata, kana ba'thu Mu'adzin ila al-Yamani sanata 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman pada tahun 10 Hijriah, qabla hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi berhaji sallallahu alaihi wasallam, kama dzakarahu al-musannifu ya'ni al-Bukhari fi awakhiril maghazi, sebagaimana hal ini disebutkan oleh penulis yaitu Al-Bukhari di akhir Al-Maghazi, kitab tentang peperangan-peperangan. Waqila, dikatakan, kana dzalika fi akhir sanati 9. Pengutusan Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman pada akhir tahun ke-9 Hijriah, 'inda munsarifihi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Tabuk. Rawahul Waqidi bi isnadihi ila Ka'b bin Malik. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan sanadnya ke Ka'ab bin Malik. Wa akhrajahu Ibnu Sa'd fi at-Tabaqat anhu. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad di At-Tabaqat darinya. Wattafaqu annahu lam yazal 'ala al-Yaman ila an qadima fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu. Mereka para ulama sepakat bahwasannya Mu'adz radhiyallahu anhu terus berada di Yaman hingga Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Thumma tawajjaha ila Syam famata fiha. Kemudian setelah itu Mu'adz radhiyallahu anhu pergi ke Syam lalu meninggal di sana. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, wa min fadaili Mu'adzin radhiyallahu taala anhu, termasuk keutamaan Mu'adz radhiyallahu taala anhu adalah annahu ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yamani muballighan anhu mufaqqihan wa mualliman wa hakima. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman untuk menyampaikan apa yang beliau perintahkan untuk disampaikan, untuk menjadikan penduduk Yaman memahami agama, untuk mengajarkan Islam kepada mereka, dan untuk menjadi hakim. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang dari ahlul kitab. Qala Al-Qurtubi berkata, ya'ni bihil yahuda wan nasara, maksud ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Li'annahum kanu fil Yamani aktsaru min musyrikil Arabi aw aghlab, karena mereka di Yaman lebih banyak daripada orang-orang musyrik di Arab, atau lebih mayoritas. Wa innama nabbaha ala hadha li yatahayya'a limunadharatihim, sesungguhnya Rasulullah mengingatkan akan hal ini agar Mu'adz radhiyallahu anhu menyiapkan dirinya untuk berdebat dengan mereka. Wa qala al-Hafidh berkata, huwa kat-tawti'ati lil wasiyyati liyajma'a himmatahu 'alaiha. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seperti pendahuluan untuk wasiat agar Mu'adz radhiyallahu anhu membulatkan tekadnya untuk menerima dan mengerjakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah.
maka hendaknya perkara pertama yang kamu mengajak mereka kepadanya yaitu kesaksian bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Syahadatu rufi'a ala annahu ismu yakun muakhar. Syahadatu dihukumi rafa' dikarenakan ia sebagai ism yakun yang diakhirkan. Wa awwala khabaruha muqaddam. Sedangkan awwala khabar yakun yang didahulukan penyebutannya. Wa yajuzul aks, dan boleh dibalik. Qauluhu perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa fi riwayah, di suatu riwayat, ila an yuwahhidullah, hingga mereka mentauhidkan Allah. Hadhihi riwayatu thabitatun fi kitab at-tauhid min sahih al-Bukhari. Riwayat ini ada di kitab at-tauhid dari Sahihul Bukhari. Wa asyara al-musannifu bi dzikri hadhihi riwayah. Penulis kitab at-tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan penyebutan riwayat ini ila tanbihi ala ma'na syahadati alla ilaha illallah, mengisyaratkan peringatan akan makna kesaksian bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Fa inna ma'naha tauhidullah ta'ala bil ibadati wa nafyu ibadati ma siwah. Karena sesungguhnya makna kesaksian bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dengan hanya beribadah kepadanya dan meniadakan peribadahan yang ditujukan kepada selainnya. Wa fi riwayah, di suatu riwayat, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, maka hendaknya perkara yang pertama yang kamu mengajak mereka kepadanya adalah beribadah kepada Allah. Wa dzalika huwal kufru bit taghut, itu adalah kafir kepada taghut. Wal imanu billah, dan beriman kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Maka barang siapa kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang dengan tali yang teramat kokoh yang tidak akan putus. Wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Tali yang kokoh adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, di suatu riwayat pada Sahih Al-Bukhari, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka kepada kesaksian bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, la budda fi syahadati alla ilaha illallah min sab'ati syurut. Kesaksian bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah harus disertai dengan 7 syarat. La tanfa'u qailaha illa bijtima'iha.
kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah tidak akan bermanfaat untuk orang yang mengucapkannya kecuali 7 syarat itu terkumpul. Ahaduha, pertama, al-ilmul munafi lil jahl. Ilmu yang berlawanan dengan kebodohan. Ats-tsani, kedua, al-yaqinul munafi lisyak. Keyakinan yang bertentangan dengan keraguan. Ats-tsalits, ketiga, al-qabulul munafi lirad. Menerima yang berlawanan dengan menolak. Ar-rabi'ul linqiyadul munafi litark. Keempat, ketundukan yang berlawanan dengan ketidaktundukan atau meninggalkan ketaatan. Al-khamis, kelima, al-ikhlasul munafi lisyirk. Keikhlasan yang berlawanan dengan perbuatan syirik. As-sadisus sidqul munafi lil kadzib. Keenam, jujur yang berlawanan dengan dusta. As-sabi'ul mahabbatu al-munafiyatu li'adamiha. Ketujuh, mencintai yang berlawanan dengan tidak mencintai. Wa fihi dalilun ala anna at-tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarika lah wa tarku ibadati ma siwahu huwa awwalu wajib. Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid yang mana ia adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya adalah kewajiban yang paling pertama. Walihada kana awwala ma da'at ilaihi ar-rusulu alaihimus salam an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Oleh karena inilah perkara pertama yang didakwahkan oleh para rasul alaihimus salam adalah an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah yang mana kalian tidak memiliki sesembahan yang benar kecuali Dia. Wa qaula Nuh, dan perkataan Nuh, alla ta'budu illallah. Hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Surat Hud ayat 29. Wa fihi ma'na la ilaha illallah mutabaqatan. Pada hadis ini terdapat faedah, yaitu makna tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah secara kesesuaian. Qala al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, walihada khataba ar-rusulu umamahum mukhatabata man la syakka 'indahu fillah. Oleh karena inilah para rasul berbicara dengan umat-umat mereka dengan pembicaraan yang tidak ada keraguan padanya tentang Allah. Wa innama da'awhum ila ibadatillahi wahdah la ila al-iqrari bih. Sesungguhnya para rasul mengajak umat-umat mereka untuk beribadah kepada Allah semata, tidak hanya mengajak untuk mengakui dan menetapkan. Faqalat lahum, maka para rasul berkata kepada umat-umat mereka, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan terkait Allah, pencipta langit-langit dan bumi? Surat Ibrahim ayat 10. Fawujuduhu subhanahu wa rububiyyatuhu wa qudratuhu azharu min kulli syai'in 'ala al-itlaq.
keberadaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya dan kekuasaannya lebih jelas dari segala sesuatu secara mutlak. Fahuwa azharu lil basairi min asy-syamsi lil absar. Perkara ini lebih jelas untuk basirah-basirah daripada matahari untuk pandangan-pandangan. Wa abyanu lil uquli min kulli ma ta'aqqalahu wa tuqirru biwujudi. Dan lebih jelas untuk akal-akal daripada segala sesuatu yang dipikirkan oleh akal dan diakui keberadaannya oleh akal. Fama yunkiruhu illa mukabirun bilisanihi wa qalbuhu wa aqluhu wa fitratuhu kulluha tukadzibuh. Sehingga tidaklah mengingkari keberadaan rububiyah dan kekuasaan Allah kecuali orang yang sombong dengan lisannya, sementara hatinya, akalnya dan fitrahnya semuanya tidak menerima perbuatannya mengingkari hal ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah yang mengangkat langit-langit dengan tanpa penopang, ya, kalian melihatnya. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah berada di atas 'arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya berjalan sampai pada batas waktu yang ditentukan. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur urusan dan menjelaskan ayat-ayat, memperinci ayat-ayat agar kalian yakin bertemu dengan Rabb kalian. Surat Ar-Ra'd ayat 2 ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, wa qad ulima bil ittirari min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam wattafaqat alaihi al-ummatu anna asla al-islami wa awwala ma yu'maru bihi al-khalqu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sungguh diketahui secara pasti termasuk agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh umat bahwa prinsip agama Islam dan perkara yang pertama yang makhluk diperintahkan untuk mengerjakannya adalah kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fabidzalika yasirul kafiru musliman wal aduwwu waliyya. Dengan hal itu orang kafir menjadi muslim dan lawan menjadi kawan. Wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumad dami wal mal. Orang yang tadinya darahnya boleh ditumpahkan, hartanya boleh diambil, yaitu darah
dan hartanya setelah itu terjaga. Thumma in kana dzalika min qalbihi faqad dakhala fil iman. Kemudian jika hal itu terjadi dari hatinya, maka sungguh dia telah masuk pada keimanan. Wa in qalahu bilisanihi duna qalbihi fahuwa fi zahiril islami duna batinil iman. Kalau dia mengucapkannya dengan lisannya tanpa hatinya, maka dia secara zahir orang muslim, bukan secara batin dia orang beriman. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrati fahuwa kafirun bittifaqil muslimina batinan wa zahira. Adapun jika dia tidak mengucapkannya padahal mampu mengucapkannya, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Dia kafir secara batin dan secara lahir. Inda salafil ummati wa a'immatiha wa jamahiril ulama. Menurut salaful ummah dan imam-imam mereka serta mayoritas para ulama. Intaha, selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Penulis kitab Tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, wa fihi anna al-insana qad yakunu 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bih. Pada hadis ini terdapat faedah bahwasanya seseorang kadangkala mengetahui, kadangkala berilmu, maksudnya berilmu tentang perkara dunia, atau dia berilmu dan menghafal ilmu-ilmu agama, tetapi itu tidak menyentuh hatinya dan akidahnya, karena dia mempelajarinya karena dunia. Padanya terdapat faedah bahwasanya kadangkala seseorang berilmu sementara dalam waktu yang sama dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, fama aktsara haula, alangkah banyaknya mereka itu, la katsarahumullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan mereka banyak. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka lidzalik, lalu jika mereka mentaatimu untuk melakukan hal itu, ay syahidu, yaitu mereka bersaksi, wanqadu lidzalik, dan mereka tunduk untuk melakukan perkara itu, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka mengerjakan salat 5 waktu. Fihi, pada sabda Nabi ini terdapat faedah, anna sholata a'zamu wajibin ba'da syahadatain, sesungguhnya salat kewajiban paling besar setelah 2 syahadat. Qala an-Nawawi berkata, ma ma'nahu, yang maknanya, innahu yadullu ala anna al-mutalabata bil fara'idhi fid dunya la yakunu illa ba'da al-islam. Sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwasanya menuntut untuk melakukan perkara-perkara wajib di dunia tidaklah dilakukan atau tidaklah terjadi kecuali setelah orang yang dituntut masuk Islam. Wala yalzamu min dzalika alla yakunu mukhatabina biha,
itu tidak mengharuskan bahwasanya mereka tidak diajak atau dituntut untuk melakukannya. Wa yuzadu fi 'adzabihim bisababiha fil akhirah. Ditambah azab untuk mereka karena meninggalkan kewajiban-kewajiban di dunia itu, ya, azabnya ditambah di akhirat. Was sahihu, yang benar, anal kuffara mukhatabuna bi furu'is syari'ati al-ma'muru bihi wal manhiyu anhu. Sesungguhnya orang-orang kafir disampaikan kepada mereka perkara-perkara cabang syariat, baik yang diperintahkan ataupun yang dilarang. Wa hadza qaulul aktsarin, ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Intaha, selesai. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.